Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini akan kembali saya jawab tentang pertanyaan. Kalau saya penyakitnya sering menangis, sedih, kepikiran, nafsu makan berkurang, kemudian tidur pun tidak nyenyak. Sedihnya berlebihan, kambuh, terus kadang sembuh, kadang kambuh, dan itu istiqomah seperti itu ya. Kadang sembuh, kadang kumat lagi. Iya, kemungkinan memang itu bisa disembuhkan dengan melakukan metapsikoterapi. Kenapa saya bilang kemungkinan bisa disembuhkan? Karena saya pribadi harus ketemu dulu, kita komunikasi dulu seperti apa gejalanya dan sudah berapa lama. Nah, kemudian setelah kita komunikasi, kita adakan metapsikoterapi. Nah, di situ seperti yang saya alami, pernah juga melakukan metapsikoterapi dengan seseorang yang mengalami stres, tapi bukan stres karena suatu hal atau dia dadakan, atau mungkin ada penyebab lain. Ada yang pernah saya tangani, dia stres karena gen, ya karena gen atau keturunan. Nah, seperti yang seperti itu memerlukan ekstra sekali metapsikoterapinya, bisa seminggu 2 sampai 3 kali. Bahkan kita lakukan waktu itu selama 3 bulan. Alhamdulillah ada perubahan yang sangat signifikan. Yang biasanya beliau memakai obat penenang, sudah sama sekali tidak lagi mengonsumsi obat penenang atau obat saraf. Nah, jadi sekali lagi hal-hal yang seperti itu biasanya bisa diobati, ditangani dengan metapsikoterapi, tetapi dilihat kondisi seberapa besar prosentasenya penyakit itu gitu loh, dan udah berapa lama. Nah, yang selanjutnya selain dengan metapsikoterapi, kita harus komunikasi juga dengan si pasien. Kita ajak komunikasi, ajak ngobrol, paling tidak kita sedikit memberikan arahan supaya bisa melepaskan. Kemungkinan ada trauma-trauma di masa lalu, kepikiran-kepikiran yang memang dipendam, tidak ada seseorang yang diajak bicara, kemudian hatinya selalu berdebar-debar karena nahan, kalau orang Jawa bilang ngempet ya. Jadi menahan emosionalnya, tidak bisa teruraikan. Nah, salah satu mungkin yang harus saya sampaikan adalah mencoba menguraikan secara pribadi juga bisa. Contoh setelah sholat atau mungkin setelah punya waktu luang, sempatkan untuk duduk sebentar. Ya, duduk sebentar, kita fokus ke batin kita, fokus dengan nafas kita bicara kepada diri sendiri, minimal untuk penyembuhan secara pribadi, penyembuhan secara mandiri bisa dilakukan sebelum kita mungkin metapsikoterapinya ya. Jadi kita bilang kepada diri sendiri, kita menyampaikan untuk mengurai, melepas hal-hal yang mungkin menjadi beban, entah itu kebencian, entah itu amarah, entah itu emosi kepada siapapun apapun di masa lalu, hari ini, ataupun yang akan datang gitu. Minimal biasanya kalau udah ada kepikiran berlebihan, ketakutan berlebihan, berdebar-debar, jantung tidak beraturan ya, susah makan, susah tidur, kemudian lemah badan, fisik lemah seperti tak berenergi itu, dan mungkin sering menangis ya. Itu karena menangis itu berarti ada rasa sedih kan ya, begitu. Jadi ada mungkin ada trauma-trauma masa lalu, hal-hal yang dipendam tidak bisa diuraikan, ada rasa kebencian, emosi mungkin. Jadi sebelum di metapsikoterapi, mungkin biasanya saya mengajak bicara dulu, mencoba untuk memberikan arahan secara pribadi supaya kalau di rumah sempat setelah sholat itu dilakukan, setelah zikir atau apa, dilakukan duduk hening dulu, mencoba melepaskan, menguraikan apa-apa yang selama ini menjadi beban di dalam pikiran dan hatinya. Ya mungkin seperti itu, dan insya Allah itu akan bisa disembuhkan secara metapsikoterapi yang saya lakukan. Jadi pertanyaannya mudah-mudahan bisa jawaban dari pertanyaan ini mudah-mudahan bisa diterima, dan mudah-mudahan bisa diperjelas kembali ya, dan mudah-mudahan juga bisa manfaat. Jadi sekali lagi penanganannya setelah metapsikoterapi tetap dengan harus kita komunikasi ke si pasien untuk bisa melakukan secara mandiri, pelan-pelan untuk mengurai masalah-masalah yang terjadi di masa lalu, mungkin hari ini atau mungkin yang akan datang, supaya tidak terlalu trauma, kalut, ketakutan berlebihan, dan sedih berlebihan. Mungkin jawabannya saya itu saja, kurang lebihnya mudah-mudahan bisa manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Tetap semangat dan tetap tenang.